zaman ini, teknologi menjadi sesuatu hal yang penting. Banyak orang yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk berbagai hal, seperti menjadi sarana komunikasi, untuk melakukan usaha, untuk mencari informasi, dan sebagainya. Dari kemajuan ini akan menciptakan suatu hal baru, yaitu AI. AI atau Artificial Intelligence merupakan kemampuan komputer atau robot yang dapat menggantikan tugas manusia. Namun, sampai saat ini belum ada AI yang dapat menggantikan tugas manusia sepenuhnya. Penggunaan AI pada umumnya hanya diterapkan pada penggunaan Google, penerjemahan bahasa, expert system, hingga robotika. ChatGPT juga salah satu perkembangan dari AI itu sendiri. ChatGPT merupakan model bahasa alami yang sangat besar dan canggih yang dilatih oleh OpenAI menggunakan teknologi AI terbaru. ChatGPT telah dilatih dengan jutaan dokumen teks sehingga dapat membantu dalam pembuatan ringkasan, penerjemahan, generasi teks, dan sebagainya. Dampak dari AI ini juga dirasakan oleh mahasiswa, dan kami telah melakukan survei ke beberapa mahasiswa mengenai ChatGPT. Kalau menurutku AI itu suatu mesin yang bisa nge-generate banyak kerjaan. Ya. AI kan ya kecerdasan buatan lah. Jadi dia punya banyak macam sih, kayak misalnya AI untuk generate gambar, generate PPT juga ada kalau nggak salah di Slidesgo gitu kan. Itu juga ada yang generate buat makalah dan lain-lain. Itu sih yang setahu aku tentang AI, kecerdasan buatan. AI itu kan model matematis ya, atau menggunakan logaritma gitu. Jadi kayak belajar dari data, dan dia tuh membuat prediksi atau keputusan berdasarkan pola yang udah dia temukan kayak gitu dari data-data yang ada kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya itu dia nggak menghasilkan jawaban baru, tapi menghasilkan jawaban dari pola-pola yang udah ada sebelumnya kayak gitu. Itu yang aku tahu. Oke, kalau manfaat, aku belum, aku jujur belum pernah pakai AI yang untuk generate kayak OpenAI gitu. Tapi yang aku lihat itu beberapa kali ada tugas kelompok, kadang pakai AI kan. Ya manfaatnya memudahkan tugas kelompok, lebih efisiensi dan juga lebih cepat aja mengerjakan sesuatu pekerjaan gitu. Dari aku sendiri itu sebenarnya bukan untuk mengerjakan tugas tersebut, tapi lebih ke referensi gimana cara aku jawabnya gitu. Sebenarnya aku nggak memakai 100% jawaban dari AI tersebut, karena jawaban dari AI itu kan seperti yang aku bilang sebelumnya kan, itu tuh terbentuk karena pola gitu. Jadi jawaban itu cenderung datar dan emang udah terkonsep dan terpola gitu. Jadi kayak nggak ada ekspresi dan nggak ada sesuatu yang bisa memunculkan ini sih keinginan dari kitanya gitu. Jadi kayak flat aja gitu tulisan kita kalau misalnya memang pure pakai AI gitu. Jadi kalau misalnya pakai AI palingan hanya untuk sekedar referensi aja gitu. Jadi dari kitanya tetap diolah lagi agar bisa memberikan tulisan yang lebih ekspresif dan mendalam kayak gitu. Kalau misalnya kayak dipakai tugas gitu kan, mungkin di masa depan itu nggak ada karya yang secara 100% murni gitu loh. Karena dengan adanya AI ini orang-orang jadi makin malas gitu ke depannya. Terus juga semakin menggerus kreativitas manusia juga dengan adanya AI ini. Kalau aku dampak negatifnya ini sih mirip kayak Fauzan, kayak kalau kita ketergantungan sama AI, jadi kreativitas dari kitanya itu berkurang. Jadi kayak generate terus-terusan tentang tugas-tugas dan lain-lain. Jadi pengetahuan yang kita dapat pun lebih sedikit dari yang kita pure mengerjakan sendiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kan AI ini kan kecerdasan buatan yang berdasarkan data dan pola gitu kan. Jadi mungkin bisa menggantikan beberapa pekerjaan yang memang dasarnya tuh mirip gitu, hal yang sehari-hari tuh mirip. Jadi AI bisa menggantikan pekerjaan tersebut, jadi lebih bisa menciptakan pengangguran. Lalu juga dilakukan sama beberapa perusahaan perbankan yang memakai virtual asisten gitu. Jadi kayak si penabung itu nggak langsung ke orang sebagai customer service, tapi melalui robot dulu gitu untuk dicari tahu kita tuh masalahnya itu apa.
Jadi dampak dari AI ini juga dirasakan oleh mahasiswa, dan kami telah melakukan survei ke beberapa mahasiswa mengenai ChatGPT. Dari hasil survei dan beberapa referensi yang kami dapat, kami menyimpulkan bahwa AI adalah kecerdasan teknologi di mana AI dilatih dari berbagai data untuk menghasilkan jawaban yang sesuai dari data-data tersebut. Manfaat dari AI ini juga dirasakan oleh mahasiswa ekonomi pembangunan, yaitu dalam pengerjaan tugas. Dan mereka merasa menggunakan AI lebih menghemat waktu. Dalam penghematan waktu tersebut, para mahasiswa menggunakan AI dalam pencarian mengenai penunjang tugas mereka, seperti AI dengan cepat memberikan informasi mengenai prediksi pergerakan harga saham, tingkat inflasi, atau tren pertumbuhan ekonomi di masa depan. Tetapi, di balik manfaat yang didapatkan oleh mereka, AI juga memiliki dampak negatif untuk masa depan jika penggunaannya tidak diatur secara benar dan semestinya, seperti kreativitas manusia menurun dan pengerjaan manusia dapat tergantikan ke depannya.